wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala jami'i mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabi ba'da ala sallallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwata illa billah. Jemaah muslim, tuan-tuan, bapak-bapak, abang sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan, sehingga dengannya kita dapat berhadir sebagaimana biasa menghadiri tempat duduk yang sebaik-baiknya dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah membukakan paham kita untuk senantiasa dapat bermakrifah kepada Allah, mengenal musyahadah kepadanya, sekaligus melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Dan selawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya. Ringkasnya semoga kita semua diberi syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kembali kita melihat sambung kaji kemarin tentang bagaimana hamba bisa tertutup melihat kepada Allah. Apa menjadi penyebabnya kok tidak bisa menyaksikan wujud itu adalah Allah? Kalau kita lihat dalam sifat 20, jawaban kita tuh kalau ditanya sekarang itu benar gitu, pas ya, bahwa nafsiyah itu satu di situ adalah wujud. Apa arti wujud itu, Pak? Ada. Siapa ada tuh? Allah ya. Lawannya Adam. Jadi kalau gitu, kita ne bola wujud apa bola lawan? Lawan. Jadi yang lucu gini, Pak, kita bilang Allah wujud gitu ya, kita ne lawannya. Yang lucunya kita wujud, Allah hilang. Nah, ini masalah. Banyak orang mengatakan Allah lah wujud gitu ya. Kita ni apa? Lawan. Lawan wujud itu kan tidak ada. Ya kan? Ada itu pasti dia. Huwa. Siapa huwa? Dia. Bukan dia dalam ilmu nahu. Kalau huwa dalam ilmu nahu itu orang ketiga tunggal. Itu kalau huwa di situ artinya orang yang tidak diajak bicara gitu. Orang yang tidak diajak bicara itu orang ketiga namanya. Berarti dia jauh kan. Kalau hu di situ memang dia sendiri yang ada, yang bernama Allah. Kalau kita ma'rifah kan, maka
katakan dia Allah pada diri kita ini. Bahasa Arabnya qul huwa Allah gitu. Qul huwa Allah, katakan dia. Siapa dia tadi? Allah yang nampak wujud sama kita tuh bukan wujud kita. Karena tadi wujud itu bukan kita. Jawaban kita tadi pas bahwa wujud itu hanya Allah. Tapi ketika kita menengok diri kita wujud, Allah lonyok. Allah tidak pernah kita rasa dengan adanya kita itu. Cuman kita udah pintar mengabarkan Allah wujud. Geleng mengamalnya takkan wujud. Tidak Allah lagi wujud. Geleng mengamalkannya udah kita pula menjadi wujud, kita pula wujud, Allah pula tidak ada. Kayak itu Pak. Jadi bagaimana tutup hati itu bisa terangkat sementara wujud kita tuh menutup hati kita kepada Allah. Cobalah Pak tengok alam semesta nih. Apakah kita pandang itu wujud Allah atau wujudnya alam semesta? Nah, kalau wujud Allah terangkat tutup makrifah, tutup hati kepada Allah. Tapi kalau kita tengok wujud makhluk itu wujud, tidak makhluk itu wujudnya Allah, tertutup lah Pak. Apa alamat orang itu hati tertutup kepada Allah waktu menengok makhluk itu wujud Allah dan hatinya tidak memandang kepada itu wujudnya Allah? Hatinya itu Pak lalai kepada Allah, hatinya masih membongal, hatinya masih sakit kepada Allah. Atau hati itu masih sakit menengok wujud makhluk itu makhluk, tidak sampai hatinya menengok ke wujudnya Allah. Maka hatinya tidak bisa gembira kepada Allah. Jadi hamba itu sedang tergantung kepada Allah. Atau tergantung dia kepada makhluk, tidak tergantung kepada wujud Allah. Padahal tergantung dia pada wujudnya Allah itu. Contoh Pak, gelas ini Pak menghijab ini, menghijab plastik nih. Padahal yang wujudnya bukan gelas kan? Yang wujudnya plastik, cuman kita tergantung kepada gelasnya lah wujud. Karena banyak kita tertipu, yang kita wujud tuh gelas ini. Itulah membuat hati tertutup kepada plastik ini dibantai wujudnya gelas. Padahal wujud gelas itu tidak ada. Yang ada itu plastik. Gimana kita nengok ini gelas tahu Pak? Dari atas plastik, bawah plastik, atas muka samping kiri kanan plastik, nggak ada gelas. Tertipu kita karena segi bentuk itu bernamuh plastiknya dengan gelas, itulah membuat tertutup hati kita tak dapat menengok plastik, pasti wujud itu gelas. Jadi makhluk ini apabila hati kita memandang makhluk tutup, padahal makhluk itulah nurnya Muhammad, di atas lagi nurnya Allah. Allah sudah berupa nurnya yang sudah berupa alam semesta ini. Nyata betul Allah itu wujud lewat nurnya berupa alam ini. Dan kita tidak sampai memandang wujudnya Allah, hanya memandang kepada alam itu. Maka hati kita tertutup kepada Allah. Itu prakteknya tiap hari itu kan. 24 jam itu amal 24 jam. Ini amal solehan, nanti kita beritahu Pak. Mana amal solehan. Jadi bagaimana caranya ini biar terpandang pada Allah, tidak bisa keluar daripada mengikut Rasulullah. Apapun ceritanya kita wajib ikut cara Rasulullah. Jangan cara hawa nafsu ya. Ikuti Rasulullah itu. Kalau kita ingin masuk ke wilayahnya dicintai Allah, kita ikut Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah.
katakan kepada umatmu Muhammad, jika dia ingin dicintai oleh Allah, ikuti kamu aku, ikuti Muhammad itu. Tak mungkin Allah lah berdusta kan, karena di kalimat itu yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kamu semuanya, karena memang Ia wallahu ghafurur rahim, karena memang Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang diikut ya Rasulullah ini, apa yang kita ikut ini sekarang? Kita ikut baik fikihnya, nah itu menyambung yang semalam ya, baik tasawufnya, baik tauhidnya. Nah, mana fikihnya? Di syariat itu Pak. Syariat itu fikih. Selamatkanlah body atau tubuh ini dengan ilmu fikih. Rasulullah tutup aurat kan? Kita tutup aurat. Rasulullah sembahyang kan? Kita sembahyang Pak. Kalau tak sembahyang kita kami dengan ngaji maripat nih Pak Jul, tak balas sembahyang, ikut siapa? Janji kan ikuti Muhammad. Sembahyang Pak itu tak bisa tinggal karena kita ikut Muhammad. Soal khusyuk itu nanti. Kalau kita tak sembahyang, dosa dah bagus. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu ya, satu waktu tidak sembahyang itu 300 tahun dalam opini aku. Bayangkan. Lain lagi dosa ruh, dosa hati, double dosanya Pak. Udah tak sembahyang ya, dibantai dosa fikih, dosa zahir tak sembahyang tadi. Udah itu dibantai dosa hatinya, dosa tasawuf, dibantai dosa ruh, dosa tauhid. Jadi walaupun belum khusyuk, sembahyang aja Pak. Jangan tak sembahyang pula. Kenapa kau tak sembahyang? Kata Ustaz Ijol, percuma sembahyang belum khusyuk. Itu gagal paham lah. Tak ada saya bilang gitu. Yang bola fikih itu kita tetap ikut Rasulullah, ikut Muhammad. Tadi kan fattabi'uni kan. Kalau kau ingin selamat, ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad. Kalau Muhammad itu mengaktifkan syariat, kita aktif syariat. Jangan pula tidak kita aktifkan syariat. Karena banyak orang salah paham gara-gara ngaji tingkat tauhid hak. Kalau gitu Ustaz, kalau ada mengompok awak sama antan, tadan je lah ya. Ngapa tadan pula ada syariat? Lagi lah wak. Kemana lah ulah syariat atau akal awak? Engkau hilang pula akal terus. Kecuali awak macam tu hilang akal gitu. Jadi itu Pak, kita kalau membahas agama ni yang dibahas tu tengok bola mana gitu, jalurnya bola mana. Nah, kalau bola syariat itu bola fikih. Kalau bola tauhid itu bola ruh. Kalau bola tasawuf itu bola hati. Gitu. Jadi kita nih memang beramal ketiga-tiganya tuh. Jadi ikuti Muhammad, Muhammad sembahyang kan? Fattabi'uni, ikuti aku, sembahyang awak. Muhammad itu tutup aurat, tutup aurat awak. Cuma ada yang tak bisa awak ikut Muhammad tuh, bini 11. Khusus itu. Awak nak 11 pula, jangan Pak. Dia aja yang bisa tuh, awak paling bisa 4. 4 tu pun dah pokok bawah. Ada satu apa bawah, tak 4 pula kan? Jadi yang disuruh ikut itu ya ikuti aja, baik berjemaah awak, Jumat awak kan, Jumat Muhammad tu Jumat lah awak gitu.
Aja bala Muhammad itu Jumat, awak tak Jumat, ikut siapa awak? Itulah maksudnya fattabi'uni, kamu ikutilah aku. Itu. Lalu Muhammad itu bertariqat, bertasawuf, itu amalnya apa? Amal bola hati Muhammad. Muhammad itu wa mahyaya ini kan bola kolbu kan. Bukan wa mahyaya itu nampak zahir wa mahyaya itu. Ya, seluruh proses yang menimpa hidup wa mahyaya lah kan. Sampai mati, dari wa mahyaya sampai mati lillah. Lillah itu apa tafsirnya? Lillah itu ikhlas. Ikhlas itu dalam hati. Lillah itu kan lillah karena Allah atau mukhlisin lahuddin. Itu Pak wa mahyaya itu menimunya ikhlas itu bukan body. Wa mahyaya itu hati. Contoh dalam hidup ada mengatur kita, ada bilang kita gila. Dalam hidup kita ke ladang, kena babat ke lapo kita. Itu menimu Pak bukan utak Pak. Menimu ni hati. Allah ketawa. Pukul dada Pak kan. Di dalam ini yang menimu wa mahyaya itu ikhlas apakah tidak, soboh apakah tidak. Itu. Jadi wa mahyaya itu bukan bola body. Itu bola hati kita. Cuman gini, apa yang dimaksud mengikut Rasulullah bola tariqat? Mana tariqat Rasulullah itu kan? Semua perbuatan Rasulullah yang hatinya, ya. Semua perbuatan Rasulullah yang hatinya itu ingat Allah. Itulah Pak. Jadi hati itu berjalan ingat kepada Allah dalam semua perbuatan Rasulullah. Karena Rasulullah itu berbuat dia bukan hawa nafsunya, melainkan wahyu yuha. Maka berbuatnya Rasulullah itu hatinya menuju ingat pada Allah, itu tariqat namanya. Sehingga ada metode atau sistem bagaimana menjalankan hati itu bisa ingat kepada Allah. Maka diambillah kepiatnya kan, namanya tariqat. Apa tariqat itu? Menjalankan hati itu kepada Allah, jangan sampai hati itu lalai kepada Allah. Nah, kalau Rasulullah itu memang udah aktif memang, maka semua perbuatan Rasulullah itu hatinya ingat kepada Allah. Itu namanya tariqat semua perbuatan. Jadi metode ilmu untuk sampai pada perbuatan, ilmu untuk sampai pada praktek, sampai ingat dia kepada Allah itu, ilmunya itu disebut syariat. Tariqatnya adalah ilmu yang sudah dia peroleh itu dia amalkan dan hatinya dia ingat kepada Allah. Itu tariqatnya. Apalagi dia mengambil amal tariqat. Makin elok lah Pak. Makin dia ambilnya amal tariqatnya makin elok. Itu. Tapi tariqat itu sendiri semua perbuatan Rasulullah yang hatinya itu senantiasa ingat kepada Allah dan perbuatan itu tidak melanggar syariat Allah. Yang salah paham enggak? Aku mencuri Ustaz tapi aku ingat Allah. Itu bertentangan dengan cara-cara Rasulullah. Gitu Pak. Mengapa hati kita tertutup? Karena kita merasa kita berbuat itu, hati kita tidak ingat kepada Allah. Semua perbuatan yang kita buat, yang kita lakukan, yang gorak diam kita ini menjadi hijab bagi kita sendiri. Karena kita menyangka bahwa bisanya kita berbuat itu adalah karena hebat dan kuatnya kita sendiri. Maka tertutuplah hati itu, tidak bisa berjalan kepada Allah. Itulah maka payah sampai pada Allah. Yang menghijabnya perbuatan kita sendiri atau wujud kita sendiri
atau gaso ado tu ado kita sendiri, baik ado tu pada wujudnya, pada afalnya, pada sifatnya, pada asmanya, yang kita gaso bukan Allah, tapi kita sendiri. Itu makanya hati itu terhijab oleh dirinya sendiri. Sampai-sampai yang paling gawat itu khatamullah. Tutup itu sampai khatamullah. Udah dapat betul khatamullah. Khatamullah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Kan walahum azabun azim bima kanu yaksibun. Nah, dia diazab Allah, Pak. Kenapa? Karena tutupnya hati itu tidak pernah dia buka, tidak pernah dia angkat. Maka tak bisa dia tembus memandang ke Allah. Contoh lain nih, ini nak, pandang kolas nampak nggak? Tak nampak. Kenapa? Ini tutupnya. Ini tutupnya, nampak kolas, tak nampak. Cara menampaknya, inilah Pak, buka ini, buka tutupnya Pak. Jadi seluruh yang kita perbuat, ya, kalau kita tidak mengenal Allah yang memperbuat, perbuatan kita itulah menjadi syirik, bersekutu dengan perbuatan Allah. Atau gini Pak, baca Pak ya. Siapa saja memandang dari timur sampai ke barat ini, berarti apa-apa lah kan? Seneko lah dipandang. Seluruh yang dia saksikan, yang dia pandang itu tidak masuk ke salbiyah, artinya di salbiyah ada wahdaniyah. Alam semesta ini tidak dia wahdaniyakan kepada Allah, maka banyaklah wujud. Arti wahdaniyah itu esahkanlah suhudul kasrah menuju ke wahdah. Jadi apabila kita menyaksikan wujud alam ini, apa saja yang kita saksikan, paman kita saksikan, golas ini, papan ini, pokok ini, sebagainya kan, tidak kita wahdaniyakan, Pak, pasti banyak wujud, Pak. Dalam detik-detik kita memandang itu tidak kita wahdaniyakan wujudnya hanya satu, yaitu Allah. Kita memandang wujud ini sedang mensekutukan Allah. Tentang memandangnya bisa sekutu itu. Tapi wahdaniyakan. Bukan menghafal wahdaniya, yang error juga. Kalau menghafal wahdaniya, Pak, semua kita udah hafal. Apa itu wahdaniya? Esa. Jalan mandang, anu esa mendohu bukan esa. Mendohu, wah miliar. Tidak dia pandang bahwa mewahdaniyakan wujud itu hanya satu, yaitu Allah. Maka sembahyang berdosa, berzikir berdosa, amal apapun berdosa. Apa? Cuma amal awak berdosa. Dong, nggak tak mau megang, dapat juga. Mengapa berdosa? Disirul asrar wujudaka zambullaka, wujud kamu tuh dosa bagimu. Maka apapun amal kita, karena kita merasa wujud, wujud adalah dosa kita, Pak. Apa asal kita nak cari pahala? Dosa aja. Beramal kita berdosa, bayangkanlah. Mak kita beramal, itu udah citu cong dah. Tak besar es nama. Tak ada tahu size dah. Apa gitu pula. Orang dia merasa beramal tu wujudnya hamba. Tapi udah dibilang tadi, nafsiyah, wujud itu hanya Allah, awak lawannya tidak ada. Berarti ada wujud kita itu bertanding dengan adanya Allah. Jadi kalau kita bertanding dengan wujudnya adanya Allah, itu tidaklah paham adanya makhluk itu adanya Allah, tak bisa isyarat. Sampai mati lebih itu. Maka dia mengumpul pahala itu. Seluruh pahala itu sedang berada di atas batu yang licin. Datang hujan, Pak. Foto kali itu. Di padang mahsyar di hadapan Allah. Mana amal kau licin, kata Tuhan. Udah kandas dibantai oleh syirik.
Siri itulah hujan yang melobatkan amal itu karena kita mensekutukan Allah lewat wujud kita, Pak. Nah, hakikat ya. Ini kan amal makrifat dan hakikat ini. Nah, jadi kita latih beramallah bola menghilangkan wujud ini. Bukan di mata kepala. Kalau usana mata kepala, Pak, akal pun tak bisa menimu ini, Pak. Usana nafsu. Usana mata kepala, akal tak bisa menimu kaji ini. Yang menimu kaji ini iman. Menimu kaji ini iman kita telah menimu, Pak. Macam Wa Abu Jahal tuh menimu Isra Mi'raj itu tak bisa. Karena akal dia menimu. Apa kata kauman? Aku di mau ke Palestina 2 bulan. Nah, kan akal depan kan? Pengalaman saya dari mau ke Palestina tuh 2 bulan. Belum lagi naik ke langit. Kaulah malam itu pula naik pula ke langit terus di mau ke Palestina, terus naik ke langit, malam itu balik. Mana akal kau? Hah? Makanya akal tidak bisa menimu kaji ini, Pak. Karena kalau akal pasti banyak orang menuduh makhluk itulah yang berbuat sesuka hatinya tidak Allah, Pak. Contoh, pocalah piring kita. Dipocakan oleh anak kita kan. Iman kita budak tuh lah ngocakan piring. Kalau makrifah, Pak, bukan gitu. Karena akal tadi kepada piring itu dan kepada anak tadi. Maka kalau tidak iman, Pak, kalau akal semata-mata, pasti budak itulah yang memecahkan piring. Tapi kalau makrifah dalam iman, yang memecahkan piring itu Allah lewat budak tuh. Oh, begitu, Pak. Begitu juga lah, Pak. Apa saja kojo kita di semesta alam ini, rupanya gagal. Gagal ataupun sukses bukan hebatnya makhluk. Makanya kalau tidak iman menimunya tak sesuai sama akal ya. Itu mau keluar. Tak sanggup menimu kaji. Akal aku tak menimu ya. Mana lebih sakal, Pak? Iman ini, Pak. Karena banyak botol orang mengatakan mengapa panas besok matahari, Pak. Matahari tidak Allah. Orang sudah beriman kepada matahari. Yang memanas siang besok itu bukan matahari, Pak. Memanas siang besok itu Allah, sebab matahari. Cuma orang pasti matahari imannya. Ngapa panas? Ngapa bisa panas siang tuh? Matahari. Matahari itulah menghijab Allah yang memanaskan. Begitulah banyak orang tercobu di situ, Pak. Bagaimanapun dia bilang, ya, yang menguntungkan ikan semalam itu gara-gara lalai budak, Pak. Betul nggak? Ini apa untung? Kau lalai semalam, tak kau tengok itu gulai itu atau goreng itu mau untung. Anak hati kau aja. Itu bukan ahli makrifat. Kalau ahli makrifat, udahlah. Yang menguntungkan ikan itu Allah lewat budak itu lalai. Mesti kebanyakan orang tak sambung dia ke Allah nih, Pak. Di dalam ini makrifat dulu yang menangkapnya. Tapi karena akal bekojo, aduh, tak nyambung akal. Mana bisa, Pak, untung tanpa izin Allah, Pak? Bisa nggak? Anu pula bisa. Itulah tatarokun zarotun illa billah. Kan zarotun, Pak. Satu zarah di situ takkan terjadi kalau tidak izin. Nggak bisa. Ini makrifahnya bukan di syariat. Kalau di syariat budak itulah menguntungnya. Kamu salah paham juga. Ini bukan paham syariat. Ini paham makrifat iman yang berkombu. Bukan di syariat. Di syariat zahir namanya azahir gara-gara budak tadilah. Maka kalau syariat, Pak, yang boleh wasawirhum surah bainahum musyawarah.
Yang kedua nasihat dan di dalam bukan budak itu yang kita tengok. Itu maka Muhammad walaupun menotong ini apa nih darah memanjut gigi ini kan di tubuh orang apa kafir itu kan waktu perang itu. Dia tidak menyalahkan orang itu. Itu malah tahan pula darahnya yang sempat jatuh ke bumi itu. Kenapa? Dia memandang Allah yang menguji. Ibrahim itu kalau menyalahkan Namrud, padahal yang membawa kau itu Namrud. Ketika datang Mikail, macam mana Ibrahim? Aku siram api ni, biar padam. Jangan. Bukan Namrud yang menguji aku ni, Mikail. Allah. Berarti tak lakulah Namrud itu di mata Ibrahim yang mengujinya. Makrifah Ibrahim itu tajam. Tidak tersangkut imannya kepada Namrud. Imannya Ibrahim itu mengujinya. Ibrahim itu bukan Namrud tapi Allah lewat kaki tangannya Namrud. Bola iman, bola makrifat tadilah jangan bapak cerita.